guys, sekarang aku lagi berada di Jalan Dr. Setiabudi Bandung, Jawa Barat. Nah, kalian pernah dengar nggak sih tentang tokoh besar Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan? Pastinya kalian pernah dong mendengar beberapa tokoh besar tersebut ya. Karena mereka adalah tokoh penting dari perjuangan Indonesia untuk merdeka. Pastinya perlu dikenang dan kita ingat biasa juga perjuangannya. Setuju nggak nih? Nah, kalian pasti pernah melihat monumen ataupun nama jalan dari tokoh besar tersebut kan? Dan itu adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada tokoh-tokoh tersebut. Tahu nggak kamu, jika salah satu dari tokoh besar tersebut adalah Dr. Dowes Dekker atau juga dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi. Penasaran gak nih soal perjuangannya? Sini, aku kasih tahu. Jalan Setiabudi merupakan jalan yang berada di jantung kota Bandung. Lebih tepatnya berkarang dengan Jalan Cihamplas dan Jalan Sukajadi di sebelah selatan. Dibatasi dengan Jalan Gombong dan Jalan Raya Lembang di sebelah utara. Jalan Setiabudi adalah salah satu dari banyaknya jalan yang dinamai dengan nama tokoh perjuangan kemerdekaan. Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi adalah tokoh perjuangan yang namanya dipakai untuk menamai Jalan Setiabudi. Dr. Danu Dirja Setiabudi lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Ia terlahir dengan nama Ernest Francois Eugene Dowes Dekker. Dowes Dekker mempunyai darah campuran Belanda, Jerman, Prancis, dan Jawa. Ayahnya merupakan seorang Belanda bernama Auguste Henry Edward Dowes Dekker yang bekerja sebagai pialang bursa efek serta agen bank. Sedangkan ibunya bernama Louisa Margaretha Neumann yang merupakan seorang Indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Kecintaannya yang tinggi terhadap bangsa Indonesia, Dowes Dekker mengganti namanya dengan nama Indonesia, yakni Danu Dirja Setiabudi. Nama Danu Dirja Setiabudi ini merupakan nama pemberian Bung Karno. Danu berarti banteng, Dirjo berarti kuat dan tangguh, sedangkan Setiabudi berarti berbudi setia. Bung Karno berkeinginan agar singkatan nama Dede Dowes Dekker dapat diabadikan sebagai singkatan nama Danu Dirjo. Keluarga ini sering berpindah-pindah kediaman karena mengikuti pekerjaan sang ayah sebagai pekerja pialang saham. Danu Dirja Setiabudi menempuh pendidikan dasar di Europestia Lagare School Batavia. Pada tahun 1892, keluarga Danu Dirja ini pindah ke Surabaya. Danu Dirja pun meneruskan sekolah di Hoger Burger School. Namun Danu Dirja tidak lama mengenyam pendidikan di Surabaya karena pekerjaan ayahnya yang mengharuskan berpindah-pindah setiap saat. Tahun 1893, keluarga ini kembali ke Batavia. Danu Dirja Setiabudi melanjutkan ke sekolah HBS Gimnasium Koning Wilhelm III. Pada tahun 1898, Danu Dirja Setiabudi lulus dari HBS dengan nilai bagus. Setelah lulus dari HBS, Danu Dirja Setiabudi kembali ke Jawa Timur dan bekerja di perkebunan yang ada di Jawa Timur. Tahun 1914, Danu Dirja Setiabudi meneruskan pendidikannya yang sempat tertunda. Danu Dirja Setiabudi memilih mengambil jurusan ekonomi politik di Zurich, Swiss. Dalam bidang politik, Danu Dirja Setiabudi memulai perjuangannya sejak bergabung dengan redaksi The Lokomotif tahun 1907. Danu Dirja Setiabudi merupakan tokoh yang radikal dalam menentang kolonialisme. Hal ini dapat dilihat dari propaganda yang dilakukannya. Ia menyuarakan aksi politiknya melalui propaganda yang berisi pelaksanaan suatu program Hindia. Buat gerakan politik yang sehat dengan tujuan penghapusan penghubungan kolonial dan menyadarkan golongan Indo dan penduduk bumi putra bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu eksploitasi kolonial. Selain itu, Danu Dirja Setiabudi juga melakukan propaganda lain yang dimuat dalam harian The Express. Ia menyarankan bahwa alat-alat untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial adalah dengan mendirikan organisasi yang dapat menampung segala lapisan masyarakat, lepas dari batas-batas yang sempit. Hal ini menunjukkan bahwa ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda untuk bersatu dan bergabung dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya.
Perjuangannya dalam bidang politik mencapai puncaknya ketika Danu Dirja Setiabudi mendirikan partai politik Indis Partij. Danu Dirja Setiabudi mendirikan partai politik ini bersama Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau ketiganya dikenal dengan tiga serangkai. Indis Partij merupakan organisasi pertama yang berhaluan politik. Danu Dirja Setiabudi melakukan propaganda ke berbagai daerah untuk mendapatkan pendukung Indis Partij seperti ke Yogyakarta dan Surabaya. Ketika melakukan propaganda di Surabaya, ia bertemu dengan Cipto Mangunkusumo. Keduanya memiliki visi yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Hindia Belanda, sehingga demi bergabung dan memajukan Indis Partij, Cipto Mangunkusumo rela meninggalkan Surabaya dan menetap di Bandung. Setelah mengumpulkan dukungan pada 25 Desember 1912, disusunlah anggaran dasar Indis Partij. Tujuannya adalah mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Namun Indis Partij yang berhaluan politik ini menyebabkan pengajuannya menjadi badan hukum ditolak oleh pemerintah kolonial karena dianggap radikal. Penolakan ini mengakibatkan dibubarkannya Indis Partij pada 31 Maret 1913. Dibubarkannya Indis Partij bukan berarti perjuangan Danu Dirja Setiabudi berhenti begitu saja. Ia meneruskan perjuangannya melalui gerak Insulinde. Sedangkan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat membentuk Bumi Putra bersama dengan Abdul Muiz. Bumi Putra ini didukung oleh Danu Dirja Setiabudi dengan menyediakan tempat di harian yang dipimpinnya untuk membuat tulisan dari Komite Bumi Putra. Pada 1913, Belanda merayakan kebebasan negaranya dari Perancis. Perayaan ini dilakukan di Hindia Belanda yang merupakan negara jajahan Belanda, sehingga hal ini melukai hati rakyat Hindia Belanda. Peristiwa ini mendorong Suwardi Suryaningrat melakukan protes melalui tulisan yang dibuatnya, yakni Als ik een Nederlander was, yang berarti andaikan saya seorang Belanda. Tulisan ini berisi gambaran jika ia merupakan seorang Belanda, maka ia akan malu berpesta dan memungut pajak dari bangsa yang dijajahnya untuk memperingati hari kemerdekaannya. Tulisan ini mengakibatkan 3 serangkai ditangkap dan dipenjara karena dianggap mengganggu pemerintahan kolonial. Selain dalam bidang politik, Danu Dirja Setiabudi juga memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan. Ia menganggap bahwa pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus, di mana pada masa kolonial, pendidikan mengalami diskriminasi bagi kaum pribumi dan kalangan biasa. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara anak pribumi dan anak keturunan Belanda ataupun keturunan Eropa lainnya. Pada 1922, Danu Dirja Setiabudi mengajar di sekolah dasar yang dipimpin H.E. Meyer Ellenbas. Pada 1923, Danu Dirja Setiabudi berkedudukan sebagai kepala MULO, Mulo Atumir Ugebreit Lager Onderwijs. Sekolah Mulo ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Bumi Putra untuk mendapatkan pengajaran. Perjuangannya tersebut, Danu Dirja Setiabudi menjadi salah satu pahlawan. Untuk mengenang jasanya dan sebagai salah satu langkah untuk selalu mengingat sejarah, maka namanya dijadikan salah satu jalan di kota Bandung, yakni Jalan Dr. Setiabudi. Karenanya, penggunaan nama-nama para tokoh itu diharapkan dapat menjadi pengingat akan jasa dan pengorbanan mereka. Pada tahun 1924, Mulo diubah menjadi Kesatriaan Institut. Sekolah ini berdiri untuk menyiapkan para kesatria untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Hindia Belanda atau Indonesia. Sekolah ini mengajarkan tentang ilmu dasar membaca, menulis, berhitung, dan ekonomi. Pembeda Kesatriaan Institut dengan sekolah lain adalah sekolah ini mengajarkan tentang kejujuran dan perjuangan serta nasionalisme terhadap bangsa Hindia Belanda atau Indonesia. Danu Dirja Setiabudi mengajarkan tentang pentingnya nasionalisme dan berusaha menyadarkan siswanya melalui bidang pendidikan ini untuk menumbuhkan cinta tanah air terhadap Hindia Belanda.